Perjalanan kita dimulai dari Jakarta, sebuah perjalanan sekitar 3-4 jam melalui tol Cipularang menuju Bandung. Sepanjang jalan, kita bisa menikmati pemandangan khas Jawa Barat yang mulai terasa asri begitu meninggalkan hiruk-pikuk kota. Begitu memasuki Kecamatan Leles, udara terasa lebih sejuk. Pegunungan dan hamparan sawah hijau menyambut kita, memberikan suasana yang benar-benar berbeda dari kesibukan kota besar. Tidak jauh dari sini, kita tiba di Desa Cangkuang, destinasi yang akan kita jelajahi hari ini. Untuk menuju daya tarik utama desa ini, kita harus menyeberangi Danau Cangkuang menggunakan rakit tradisional. Pengalaman ini menjadi awal dari cerita menarik yang akan kita temui di sini. Di Desa Cangkuang, sebuah desa adat yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Terletak di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Desa Cangkuang menjadi salah satu destinasi wisata yang memadukan keindahan alam dengan warisan budaya masa lampau. Naik rakit di atas danau yang tenang ini memberikan nuansa damai yang sulit didapat di tempat lain. Sambil menikmati pemandangan indah, kita juga mulai merasakan suasana yang kental dengan nilai sejarah. Nah, Candi Cangkuang ini pertama diketemukannya oleh seorang ahli arkeolog Islam yang bernama Bapak Uka Canasasmita. Nah, beliau juga membaca buku kuno karangan seorang Belanda yang bernama Poderman. Nah, buku itu yang berjudul No Tulen Batavia Genetsap. Di buku itu tertulis di Cangkuang ada 2 peninggalan, arca Dewa Siwa dengan makam Eyang Mbadal Marif Muhammad. Ditemukannya pada tanggal 9 Desember 1966. Namun di buku itu nggak dibilang adanya candi, cuman ada arca Dewa Siwa dengan makam Eyang Mbadal Marif Muhammad. Nah, yang jadi penasaran Bapak Uka itu dengan tim datang ke sini untuk mengadakan penelitian, kenapa ada arca Dewa Siwa dengan makam Mbadal Marif Muhammad? Kalau Siwa itu kan agama Hindu ya, adik Muhammad Muslim. Nah, 6768 Bapak Uka itu dengan timnya datang ke sini untuk mengadakan penelitian, penggalian dan pencarian batu. Waktu penelitian pencarian pondasi candi, kebetulan ditemukan di sebelah makam Eyang Mbadal Marif Muhammad yang berukuran 4,5 kali 4 meter persegi dan batu-batu candi yang asli ditemukan cuma ada 40%. Nah, waktu itu Bapak Uka ingin mengadakan proses untuk pemugaran ya. Jadi 7476 Candi Cangkuang ini dipugar lagi, batu aslinya cuma 4%, yang 60% itu batu cetakan ya. Nah, Candi Cangkuang ini dipugar lagi bentuk seperti ini baru diperkirakan aja. Nah, Candi Cangkuang ini punya ukuran panjang dan lebar 4,5 kali 4 meter persegi dan tingginya 8,5 meter. Nah, sesudah Candi Cangkuang dipugar, arca Dewa Siwa yang tengah bergeletak di sebelah makam Eyang Mbadal Marif Muhammad sekarang dimasukkan ke dalam candi untuk menutup sumur. Jadi tengah-tengah candi itu ada sebuah sumur ya, dalamnya 7 meter. Jadi dulunya tempat penyimpanan abu jenazah agama Hindu dan barang-barang prakas orang Hindu. Nah, sekarang ditutup dengan arca Dewa Siwa karena nggak diaktifkan lagi, nggak dipakai lagi untuk penyimpanan abu. Jadi Candi Cangkuang ini nggak diaktifkan lagi ya. Jadi Candi Cangkuang ini sebagai monumen aja. Namun Pak Hari arkeolog memutuskan bahwa Candi Cangkuang ini peninggalan Hindu abad ke-8 terbuat dari batu khusus untuk sembahyang dan perisanan aja. Makanya adik-adik candi ini dinamakan dengan nama Candi Cangkuang. Kebetulan ditemukan di Desa Cangkuang dan nama Cangkuang itu diambil dari sejenis pohon namanya pohon cangkuang. Buahnya berkhasiat untuk obat juga, untuk obat batuk, disentri, pencahar antioksidan. Nah, di sebelah Candi Cangkuang itu ada makam Eyang Mbadal Marif Muhammad. Jadi Eyang Mbadal Marif Muhammad ini dulunya beliau seorang panglima perang Kerajaan Mataram waktu Raja Sultan Agung. Jadi Arif Muhammad ini disuruh menyerang tentara POC ke Batavia, gagal. Pulang ke kerajaan takutnya ada sanksi. Jadi beliau sembunyi di Pulau Panjang ini. Nah, yang jadi sebuah bukti bahwa Eyang Mbadal Marif Muhammad penyebar Islam abad 17 di Cangkuang sekitarnya, ada sebuah kitab kuno. Ada khotbah Idul Fitri, Idul Adha, Quran 30 sud dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, itu kertas dari kulit kayu saya, tintanya dari arang dengan ketan yang menulisnya beliau sendiri waktu menyebarkan Islam di sini. Nah, dinamakan dengan nama Komplek Rumah Kampung Pulau karena ada di tengah pulau. Nah, itu dari keturunan Eyang Mbadal Marif Muhammad. Jadi waktu bertinggal di sini, menyebarkan Islam di sini, nah Arif Muhammad itu punya anak 7.
Yang 6 perempuan dengan simbol 6 rumah, 1 laki-laki dengan simbol 1 musola. Nah, komplek kamu di sini ada dari abad 17 sampai sekarang harus tetap 7 bangunan pokok, 6 kepala keluarga yang mengisi sekarang generasi yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Nah, jumlah penduduknya sekarang tinggal 20 orang, 10 laki-laki dan 10 perempuan dengan anak-anak. Karena di komplek rumah kamu di sini adik-adik tidak boleh menambah kepala keluarga. Misalkan anaknya menikah 2 minggu dari sini harus keluar. Terkecuali salah satu dan meninggal orang tuanya, ibu atau bapaknya. Jadi anak yang sudah keluar itu bisa masuk lagi ke sini mengisi kekosongan. Namun yang hak menerima waris anak perempuan bukan laki-laki ya. Karena yang melanjutkan jejak Madam Arif Muhammad yang 6 perempuan, anak beliau satu-satunya laki-laki meninggal waktu mau disunat. Makanya di sini ada sebuah tradisi larangan adat. 2 larangan dikaitkan dengan satu alasan. Tidak boleh membuat rumah beratap jure. Kalau yang ini namanya jelopong mayang ya. Dan tidak boleh menabuh gong besar yang dari perunggu. Nah, itu dikaitkan kepada anak laki-laki Arif Muhammad tadi. Jadi dulu waktu Eyang Mbak Arif Muhammad mau menyunat anak beliau, nah di sini ada pesta besar deh. Anak itu sebelum disunat diarak memakai jampana dengan beratap jure, diiringi oleh gamelan musik gong besar. Nah, tiba-tiba kena musibah. Tiba-tiba datang angin badai menimpa anak itu dari tandu jatuh dan meninggal seketika. Jadi ketakutan Eyang Mbak Arif Muhammad itu ketakutan terjadi lagi musibah seperti tadi. Makanya dijadikanlah sebuah larangan jangan sampai dilaksanakan lagi oleh Ketun Arif Muhammad yang tinggal di komplek rumah Kampung Pulo. Dan di sini tidak boleh ziarah ke makam keramat Cangkuang hari Rabu malam Rabu. Namun hitungan di sini Selasa pada asar udah masuk Rabu, Rabu pada asar udah masuk Kamis. Nah, ini berhubungan dengan Arca Dewa Siwa. Jadi dulu waktu Hindu berdiri di sini, hari yang terbaik untuk menyembah Arca Dewa Siwa hari Rabu malam Rabu. Nah, waktu Eyang Badal Arif Muhammad menyebarkan Islam di sini, hari Rabu dan malam Rabu itu tidak ada kegiatan. Cuman ada kegiatan untuk memperdalam ajaran-ajaran Islam. Jadi adik-adik sayang toleransi ya. Orang Hindu yang lagi sembahyang, lagi berwati terganggu. Nah, Arif Muhammad juga menyebarkan Islam di komplek Kampung Pulo tidak terganggu. Kalau misal ada budaya dari luar masuk ke sini berpengaruh banget nggak, Pak? Nah, sekarang kalau dulu ya deh ya, sebelum wisata dibuka, masyarakat Kampung Pulo di sini tradisi budaya bisa dipertahankan, masih dipegang kokoh teguh ya sama masyarakat Kampung Pulo. Nah, sesudah dibuka wisata sama pemerintahan ya sedikitnya agak terkikis. Namun yang inti-intinya sampai sekarang masih bisa dipertahankan. Misalkan deh, gini ya, kalau dulu kan nggak dibuka wisata, jadi yang mencari nafkah orang Kampung Pulo di sini itu cuma bertani di kebun, di sawah, cari ikan, kan udah fokus pekerjaan itu. Nah, sekarang sudah dibuka wisata sama pemerintahan, sekarang ikut jualan. Sekarang ada kesibukan yang lain, misalkan dalam berpakaian ya. Kalau dulu masyarakat Kampung Pulo di sini laki-lakinya pakai pangsi, pakai ikat kepala, dan perempuan ibu-ibunya pakai sarung dan kebaya. Nah, sekarang karena banyak kegiatan biar lebih cepat ya dipersilakanlah untuk pakaian, tapi dalam acara-acara tertentu pasti dipakai. Nah, misalkan dalam mencari nafkah ada tambahan, sekarang ikut jualan. Ya, tadinya fokusnya untuk bertani. Makanya di komplek Kampung di sini deh. Jadi para mahasiswa, para tamu-tamu wisata yang datang ke sini itu pengen menginap di rumah adat Kampung Pulo. Jadi orang Kampung Pulo di sini bukannya tidak perlu dengan uang ya. Siapa yang tidak perlu dengan uang? Tapi untuk menjaga tradisi budaya tadi, kalau banyak masukan dari luar, apalagi yang nginep kan ngobrol sama masyarakat, takutnya semakin terkikis. Makanya tamu yang datang ke sini yang pengen nginep dipersilakan, tapi di depan ya, di parkir itu ada penginapan buat umum. Itu Pak, kan di depan tuh ada kayak 7 air mandi suci ya. Itu kayak gimana tuh maksudnya Pak? Tadi soalnya aku lihat ada yang buat cuci muka atau gimana gitu. Jadi ceritanya gini deh ya. Jadi dulu sebelum Candi dipugar, yang datang ke sini itu cuman wisata jarah ke Eyang Mbak Arif Muhammad. Nah, dari depan itu kan ada kolam kecil deh ya. Jadi siapa saja yang mau masuk ke Pulau Panjang, apalagi yang mau jarah, dari depan itu harus ambil air wudhu. Ya. Jadi keadaan kita itu harus bersih. Kenapa? Karena di Pulau Panjang ini ada tempat suci 2 bagi orang Hindu ya.
Arca Dewa Siwa kan, candi itu tempat suci, tempat ibadah beliau. Dan makam Syekh Arif Muhammad penyebaran Islam di sini kan tempat suci. Tujuan yang datang ke sini kan untuk tawasul. Keadaan kita itu harus bersih segala sesuatunya. Letak sumurnya berdekatan sama apa bisa? Jadi letak sumur di rumah kamu pulau, jadi setiap rumah itu pasti ada sumur. Nah itu tong yang besar, yang paling ujung sebelah timur itu simbol anak laki-laki. Kalau yang tongnya agak kecil, itu simbolnya anak perempuan. Oh, beda. Ya, makanya kalau ada yang misalkan mau bawa, memang itu udah digabung deh ya. Memang udah digabung 7 sumur, tapi kan cuka lantaran dari 7 sumur itu kan terpisah. Ya, memang di sini digabungkan, Bapak ambil digabung. Jarak ke sini digabung dari 7 sumur itu, tapi dari sana dipisah. Makanya orang yang membutuhkan air 7 sumur itu harus semuanya diambil, disatukan lagi. Kenapa? Karena udah dipisah. Nah, harus disatukan lagi. Nah, itu deh. Kalau peninggalan dari Syekh Arif Muhammad, ya bentuk benda juga ada ya. Di sini kan kitab ada Quran. Nah, misalkan seperti peninggalan beliau itu yang dipertahankan sama kami yang di sini, amanah-amanahnya itu ya, seperti acara-acara tertentu, larangan tertentu, itu kan sebuah peninggalan beliau kan, sebuah amanah dari beliau. Namun benda pusaka juga ada seperti keris, pedang. Nah, ini ada simbol dari Syekh Arif Muhammad diikuti oleh keturunan yang ada di sini. Kenapa simbol dari apa? Simbol dari nisan. Jadi simbol dari nisan itu didoyongkan. Kenapa didoyongkan? Ilmu padi, filosofis ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Jadi Syekh Arif Muhammad ini tidak melihatkan jati diri beliau itu siapa dan kekuatannya seperti apa. Makanya di sini filosofis ilmu padi semakin berisi semakin merunduk, tidak melihatkan jati diri beliau itu seperti apa. Yang tahu bahwa Syekh Arif Muhammad penyebar Islam abad 17 di Cangkuang sekitarnya dan panglima perang Mataram waktu dia Sultan Agung udah. Selain sejarah dan tradisinya, Desa Cangkuang menawarkan ketenangan yang sulit didapat di kota besar. Dengan udara yang segar dan pemandangannya indah, tempat ini cocok untuk melepas penat. Perjalanan ke Desa Cangkuang adalah pengalaman yang tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga memberi ketenangan bagi jiwa. Perpaduan antara sejarah, tradisi, dan alam membuat tempat ini begitu istimewa. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.